Kruput kopine gaya ngobrol Gorenganmu kok dino iki menul-menul ya? Aku makanya seneng ket mau nari-nari aku. Gorenganku enak, daganganku laris. Iki gorengan ngendi? Boleh, ora gawe dhewe titipan. Titipan beda terasane. Ora kaya dadi iki. Mau aku buka langsung saka PKK, pesen 50 porsi. Kuwi bakwan kabeh. Bakwan kabeh campur ana mendoane yo, Wan. Bakwan mendoan, bakwan 50 mendoane selawe. Ngono. 75 tumo. Kuwi. Beda to? Ya Allah. Ngelih ta padune. Aku jane nek daganganku ki kualitasnya apik iki aku bunga banget rasane kayak happy aku. Nek iso ki ngene iki stabil. Dadi niki kualitas makananku ki stabil, monggo peminat iki tambah akeh ngono lho. Tapi tamu-tamu pelanggan akhir-akhir iki rak ya doran ono sing kaya waro ta? Ora, ayo kabeh seneng, kabeh ki happy. Daganganku kabeh yo seneng. Alhamdulillah apa titipanmu dhek iki ya entek ludes to. Aku kuwi lho. Mung aku wingi bar diceritani. Apa? Kayu. Karo sapa? Karo Yukrama.
Kromo sapa? Yo krama sesto. Ngapa kromo? Arep dodol bajigur to, Keh? Heeh, dodol Karo bajigur. cemilan ono apa-apa ono to. Iya. Kapan kae sak rombongan ditekani tamu. Heeh. Mbah, anyar kuwi ketake wong mampir. Heeh. Kuwi do mabuk kabeh. Nah, nek yuk kromo. Yuk do, kok kan peteng Ngapa? Ora apa-apa, mau salah nyanyi ku ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe iki kleru le nyanyi apa piye? Ora apa-apa. Kok salah nyanyi? Monggo latihan meneh. Ya lek nyanyi meneh engko nek diringi, nek perlu ora diringi Mas Catur. Niringi sapa? Diringi ambulan. Ora mergo kuwi lek nangis. Kowe ku rasa nangis rasa digetuni. Nyanyi salah kok njuk nangis ki lho. Ora mergo kuwi. Nek kuwi wis biasa dadi aku kan Nah, aku lagi arep ngomong, "Mo, nek olala bener, kuwi sidone ora sida kethro." Wis to. Pokoke awalane iki pokoke kopi jos iki kudu kleru Nah, lagune. kuwi ciri Kuwi khas. ciri khase. Nek- Tapi dek. Nek iki sedih ngopo, ya? aku mau ya Allah. Ngapa? Aku ki lagi wis seneng arep duwe bojo dilamar karo juragane kerupuk. Terus? Oh, kerupuk meneh. Aku gawe sakit hati. Aku oleh pelecehan seksual. Wuh, Kok medeni men? Ngopo kowe iki? Aku itu pelecehan seksual yo. Kaya kowe kuwi. maksudnya kaya kowe kuwi. Ya maksudnya kok kowe iki untuk pelecehan seksual ngono. kowe dirudok peksa apa piye? Pak diru paksa. Ah, pelecehan seksual kok. Nek diru paksa. Lah ya ngono, ya sapa ngerti? Pelecehan ngene iki lho, mau wis ngerti nek aku ki rondo anake loro. Ah. Kok ning pas lamaran ki dibolang-baleni. Aku mau ngetok rondo anake loro. Aku nek ya sakit hati to. Verbal. Pelecehan secara verbal. Verbal. Kowe dilecehke ngono kuwi. Ha ning kowe trimo ora? Kowe trimo ora? Lah kowe rondo tenan ora? Kok ning aku liyane bae. Piye kok? Tak gagalke le lamaran. Aku tak piye? Ora sida. Lah wong zaman ngono kok. Ngomong apa sih? Abu. Jadi ceritane kowe dek iki wis ditembung karo keluargane wis teko kabeh ning Sode. Yo. Iki isen tenan mau mosok dibolan-baleni janda anak dua. Kuwi nek pelecehan to Yo, ngono yo kuwi. jane ngono ki yo ora apik. Wong yo jane nek wong lanang kuwi nek wis karep memang tulus kan kudune wis ngerti. Nah, Kabeh sisik ngono. melikmu ki kaya apa kekurangan kelebihanmu ki wis ngerti. Tapi kan dari awal kowe rek ya wis dobrolke to kowe. Nek dadak diumumke ning ngarepe wong-wong kuwi lho, yo aku le susah iki le sedih iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT monggo. Ngene to. Monggo. Nggih niku biasane ngoten niku Ibu, ngoten lho. Monggo Pak Imam, monggo. Nggih. Pak RW wah tumben lho Pak RW. Pak RW. Alah. Tak gawake Pak RW. Kok nganti Pak RW barang iki Lho, tumben. aku kan krungu. Dek dhewek kuwi muni ana pelecehan seksual, dhek mendho nek mek durung ngomong-ngomongi janda, anak loro janda anak iya. loro. Nah, aku kan bertanggung jawab sebagai ketua RT Iya. melindungi beliau. Oh. Tak sampaikan ke Pak RW, sapa ngerti dhek ngonekke janda kuwi lunga, ganti aku sing nembung, Dek. Wah. Kowe engko ya ngomong muni janda anak dua ngono. Terus rondo anak loro. Monggo pindah. Monggo. Aturan enggak Ibu Bapak. Nggih. Takon ini. Pak RW. Oh ya. Loh, Pak RW enggak mriko mawon. Oh, jadi. Pak RW mriko. Ya, Kalih jubruk menika nggih. Masalahe kudu jejer Pak RT, nek jejer Pak RT ki rasane ayem. Nggih. Kan dari yang namanya RT itu harus melindungi warganya dalam kondisi apapun. Pak RT, aku dilindungi dong. Ah, nek kowe sing lindungi ana dhewe. Kenapa? Hansip. Kayak bar malih. Sip lho. Sembarangan. Kasus sekolah lama pripun ora Pak RW niki Pak RW? Pak RW mau, iki kan anggaranmu aku donak ke janda anak lor janda lor. Aku pelecehan seksual tak tanyakan Pak RW. Wis tak kandhani, Du. Kadang orang menjudge seperti itu, memberi stigma seperti Betul. itu. Karena dewi-dewi kadang memancing. Mancing gue mesti. Mancing, wong mayahe angger pas. Ora usah Boten tinggal. saya iki. Lah mbok nenggo ngopo? Aku iki wong lanang nek dikeki apa-apa tak tampa lho. Wong lanang mbok salahke wae. Mancing pripun to Pak RW? Aku kudune jemur daster. Barang ngono ki kan nek wis pas sepi wong, dekne anggur pas rame lagi ditokke. Kok sepi dikukuti meneh, rame tokke meneh kan mancing kuwi. Jarak. Jeroan barangnya aja ngasih ketok. Kok jeroan barang. Kok maksudnya istilah contoh jeroan jeroan itu barang apa mawon Pak RW? Nah.
Dipertegas sama Bu Erlin. Nek memene klambi karo gidal-gidul barang kok Lho ya. kan wis bagianku tomo sejak lahir kan aku ngono kuwi. Ya mancing iki ono salah. Ya mancing-mancing wong sing anu kok iki kok ibuke iki kok kira apa ya kok bola-bali kupinge diutik-utik ngono kuwi kan mancing kuwi. Nah aku sik ngono piye? Mepe jeroan ning jaba. Oh, dibandemi karo wargane kok. Malah dikira iki kampanye apa spanduk dipasang. Kok ngono baliho ning ngono. Padake rontek. Dengan jawaban yang nanti akan diceritakan oleh para narasumber kita yang sudah rawuh pakarnya ya toh tentang yang namanya pelecehan seksual itu meliputi apa saja, rumor ngerinya seperti apa, terus pelecehan itu termasuk pelecehan seksual itu termasuk apa saja. Betul. Kita berjumpa lagi di Kopi Jos Keluarga Istimewa episode 18. Iya, mana dilekte Mbak saya. Kopi Aku Jos. lho kowe iki ratokne wedang kok an. Ana wong arep mulai siaran yang vlog bakwan. Kan enak. Malah nyangkut. Sekali lagi Kopi Jos Keluarga Istimewa episode 18 dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kanggo beras. Ora ngerti nek nek rego beras aku larang. Ning aja mbok gogowo. Kowe wae Pak, aku kleru. Oh, 8 beras. Tenak ya Pak. Beras kok digawa. Eling rumah sang jimpitan ya aku kowe. Aku sesuk rasa mangan meneh ah. Ada. Soalnya mangan barampungan wae. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, dengan bintang tamu atau narasumber kita. Narasumber kita adalah Ibu Herlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk atau kita singkat menjadi DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh tepuk tangan. Bu Dan Erlin. yang Bu Erlina ya hadir. Kapan aku kangen loh Bu, kemarin nggak ketemu kok tambah cantik. Kayak aku ya Mo. Nek cantik jambune sapa? Jamune. Dan yang di sebelah kita atau di sebelahnya Ibu Erlin, beliau bapak yang baru pertama kali kita jumpa nggih Bapak nggih. Ini kali piyayi ini harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Insinyur Imam Taufik selaku dari anggota Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh tepuk tangan ya. Akrab sapaannya Bapak mohon izin. Pak Imam. Pak Imam. Weh, jarine kowe wingi ditembung cewek cowok. Mau aku nggak mau pacaran, aku nyarinya Imam. Cocok ya. Ini ketemu. Oh, jadi Imam saya, wah aku mau adin wae. Dan sepertinya beliau ini adalah cocok menjadi imam saya. Ya ampun kok. Sudah punya makmum. Dan juga siang hari ini. Oh, sudah punya Pak makmum. Imam niku mang rukyah mohon, Pak. Pak, Mbak Menawi ajeng nambah anak angkat, Pak. Nek wis dhe makmum Bayi bajang kok semua. Jadi Pak Imam, Oh, baik baca sembarangan. Pak Imam ini merupakan anggota Komisi DPRD DIY leres nggih. Leres. Sehat Pak Imam. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bekerja sama dengan dengan Kepala Dinas ya. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 DIY Ya. dan juga tentunya dengan DPRD DIY dan Jogja. Yuk. Ya. Tadi sudah ditanyakan ya toh, tadi ceritanya Mbak Olala, Bu Erlin, Pak Imam, bahwasanya Mbak Olala itu sedang mengalami pelecehan seksual dengan basicnya adalah verbal, Termasuk sama calon suaminya sendiri. Nah itu termasuk sing kepiye atau gimana pencegahannya dan lain-lainnya gimana Bu Erlin? Jangan dijawab dulu. Syarat jawab ya. Buat ini apa gini? Kaget doang. Jangan dijawab dulu karena apa? Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Kopi Jos. Disebut kopi nih. Kayak apalane. Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda.
Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Di pasal 54 ini menyebutkan Sebelum kita membahas lebih panjang lebarnya tentang tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kita keluarkan dulu minuman khas dari Kopi Jos, yaitu adalah jahe gepuk. Pak Imam tertawa. Saya itu kalau melihat Pak Imam ketawa gitu rasanya kepengen mandi. Kok pengen mandi? Padahal mah guyang. Gua bareng jarangnya kan. Monggo Pak Imam. Memang teng Kopi Jos ngoten iki nggih, ngoten niku bentuk-bentuke Pak. Ya kan. Udah penting aku. Angel-angel ngoten lho Pak. Pun maklum. Guelin mau Yes. mbok gantung tadi. Ganti lagi. Apakah itu yang dinamakan kekerasan seksual? Kekerasan seksual. Untuk bisa menerangkan tuh rodok dawa ini. Karena harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Definisi di dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) itu definisinya yang namanya kekerasan seksual itu segala perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Itu ada ludo paksa. Yang bertentangan dengan kehendak seseorang, artinya tidak ada paksaan. Dan atau tindakan yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas gitu. Nah, macam-macam sebabnya, karena ketimpangan relasi kuasa, karena relasi gender, artinya ketidakadilan gender, kemudian sebab-sebab lain yang nantinya kemudian kekerasan seksual ini berakibat dan dapat berakibat penderitaan dan kesengsaraan bagi korbannya, baik secara fisik, artinya kesengsaraan atau kerugiannya itu baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi termasuk diantaranya, kemudian sosial, budaya, dan lain-lain. Pokoknya yang membuat kesengsaraan dan penderitaan bagi korban. Sing verbal termasuk betul yang hanya dikata-katakan itu termasuk seksual nama betul Bu? Ada, nanti jenisnya ada macam-macam tadi itu. Tadi dia dilecehkan. Iya. Enak misalkan itu pelecehan seksual. Nah, di dalam undang-undang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Itu macamnya banyak sekali. Baik yang itu pelecehan seksual secara non fisik, pelecehan seksual secara fisik,
kemudian pemaksaan kontrasepsi termasuk diantaranya, gitu. pemaksaan Meskipun dengan pasangan sterilisasi resmi gitu. Oh, iya. Tapi kalau dipaksa kan tidak atas bisa, persetujuan, tidak atas kehendak tadi ya. Kemudian juga pemaksaan perkawinan. Nah, itu juga Kawin termasuk paksa. diantaranya kawin paksa. Lalu penyiksaan seksual. Kemudian eksploitasi seksual, lalu perbudakan seksual. Kemudian kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Nah, maksudnya itu, Bu? elektronik itu apa pripun, Bu? Saiki ada medsos Yo barang tahu itu. Pak RT lah bayangkan tekan budi-budi ning Bu. Berbasis elektronik yuk. Iya, yo. Terus yang lain-lainnya ada macamnya banyak sekali. Misalnya perkosaan tadi ya, perbuatan cabul, termasuk diantaranya persetubuhan. Kemudian tidak atas kehendak tadi ya persetubuhannya. Kemudian perbuatan yang melanggar kesusilaan. Nah, lalu pornografi. Kemudian pemaksaan pelacuran. Itu termasuk diantaranya tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Jodoh reko-reko kan Iya. aplikasinya Bahkan kekerasan seksual yang ada di dalam lingkup keluarga. Nah, itu juga termasuk. Kalau di diatur. dalam lingkup Ada. keluarga contoh itu apa, Bu? Kalau kok menjadi banget nih keluarga Kalau ini loh. tidak atas kehendak tadi, Nah. suami memaksa pun Istrinya bisa. dipaksa. Ya. Allah paksa aku, Allah. Jadi banyak yang diatur di dalam undang-undang TPKS itu. Maka memang masyarakat harus belajar ya, Betul, mempelajari betul. benar supaya kemudian ya tidak melakukan, tidak menjadi pelaku kekerasan seksual yang tadinya dipikir itu nggak apa-apa, bisa jadi papa ya. Ya. Artinya Ya, bisa kan? diadukan ke proses hukum. Biasanya Gitu. kan orang berpikiran bahwa penyelewengan seksual atau tadi itu kan terhadap seorang wanita lah gitu ya Bu. Berarti laki-laki juga bisa dilecehkan ya Bu ya? Oh bisa. Oh, aku ngono aku tanggoku tak laporke. Pak dilecehkan. Aku gak siram-siram, dinyek karo tanggoku. Pak RT, kowe gulone dhuwur ra iso ye-ye. Ngecer aku. Saya pertanyaanku, pitenan ora? Oh. Saya kurang ngece, cerita realitas. Tapi kan aku don tau di depan. Waduh. Pak Imam mungkin bisa menambahkan kaitan dengan Ya intinya kan yang disampaikan Bu Kepala Dinas ya, bahwa segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan, Iya. ya, baik secara fisik, secara psikis, ya, kemudian dari ucapan-ucapan. Yang Iya. penting korbannya itu merasakan dirugikan itu. Ya? dirugikan, Ya, menderita, dirugikan. ya, tertekan dan seterusnya. Itu saya kira ini bagian dari kekerasan seksual. Gitu. Delik aduan ya Pak ya, bisa langsung mengajukan itu ya. Bisa. Delik bisa, aduan bisa. kecuali terhadap anak, artinya korbannya anak atau disabilitas. Itu tidak lagi delik aduan, jadi langsung diproses. Langsung ya, Ya. Berarti kalau korbannya anak atau disabilitas langsung proses. Iya, Oh, nggak perlu diadukan udah bisa. Nah, Bu, itu kan biasanya diawali dari kadang ketidaktahuan ya. Kayak sekarang ini yang rame SD, ya kan SD itu mamah-mamanya ribut, wah mau nyekel-nyekel anu lah. Itu apa yang bisa dilakukan? Iya, Apa? kayak kasus yang terakhir kemarin yang sewu ada sedikit anak kecil nunggoni dijemput, dibapet di sama mbah-mbah usia hampir 60 Iya. tahun Iya. yang si anak itu bisa berkutik apa-apa setelah orang tuanya tahu dari CCTV orang tua nggak bisa apa-apa karena pemahaman yang sempit ketika aku harus mengadu di mana terus ini dipenjarakan iso opo ora terus aku kudu kepiye Iya. karena sudah takut dulu gitu loh Iya. Bu. Kembali ke biaya pastinya kan seperti itu. Ribut yang gue bilang. Padahal namanya layanan untuk korban kekerasan itu kan sudah disediakan oleh pemerintah ya. LSN pun ada yang kemudian juga melayani korban kekerasan. Kalau yang disediakan oleh pemerintah itu semuanya gratis. Dari mulai proses pengaduan ya gratis, nggak perlu membayar apapun gitu. Sudah ada UPT PPA atau UPT Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Di tingkatan DIY ada, di kabupaten kota juga ada, gratis semua. Mengadukan di situ. Nanti pendampingan psikologisnya juga gratis oleh petugas yang ada di layanan korban kekerasan. Ada psikolognya, ada konselor psikologi, tergantung nanti kebutuhannya. Kemudian juga kalau perlu layanan kesehatan, misalnya karena luka-lukanya, itu juga digratiskan. Semua rumah sakit di DIY ini sudah tahu. Kalau menyatakan sebagai korban kekerasan nanti gratis apa-apanya. Termasuk kalau dibutuhkan visum. Ya. Jadi misalnya korban kekerasan seksual butuh visum et repertum gitu ya. gratis? Gratis semua, gratis. Dengan syarat
syaratnya kemudian Bu, harus ya sebagai korban kekerasan tadi mengadukan, nah, ada aduannya, iya. Kalau yang visum itu sudah tentu atas kemudian rekomendasi dari kepolisian, ya, karena itu kan sebagai alat bukti nantinya. Kemudian visum psikiatrikum, artinya yang secara psikologis bisa untuk membuktikan, itu juga digratiskan. Padahal itu termasuk mahal juga itu dan lama gitu ya, tetapi digratiskan juga. Kemudian pendampingan hukum. Ketika berproses hukum, didampingi korbannya itu dari awal itu juga gratis. Serius itu Bu, gratis Semuanya gratis. Jadi jangan takut. Kemudian tadi yang dikatakan Mbak Yanti, kalau ada ancaman, ada intimidasi dan sebagainya dari pelaku, nggak usah takut. Petugas kami semua sudah siap. Nah, untuk mendampingi korban gitu, kami juga bekerja sama dengan kepolisian, dengan aparat-aparat setempat, termasuk dengan PRT, Pak RW, jaga warga, Babin Kamtipmas, Babinsa dan sebagainya. Itu kerjasamanya seperti itu. Jadi ada yang namanya relawan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Satgas PPA, yang nanti bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka layanan korban kekerasan bersama-sama dengan petugas OPT tadi. Jadi jangan khawatir, dukungannya banyak sekali. Karena relasi kuasa kalau di desa gitu, saya kalau merasa orang yang hanya rakyat biasa, kemudian yang pelakunya tuh kok dilalai punya backend, punya kuasa gitu. Ada beberapa ditakutkan kasus, itu ya, Mas. ada juga kasus-kasus yang seperti itu, bahkan diancam, keluarganya juga diancam dan sebagainya. Ngancamnya juga nggak cuma 1-2 orang, tapi kelompok ada yang seperti itu. Tapi kami semua siap kok menghadapinya gitu. Jangan khawatir. Memberikan jaminan Jangan perlindungan, takut. Bu, ya. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Ya, kembali ke Pak Iwan Nyun Sewu, menanggapi tentang hal-hal yang dihadapi Nyun Sewu kalau yang namanya DPRD itu kan selalu tahu merangkul masyarakat yang seperti apa, dalam sewu ngayomi masyarakat dan lain-lainnya. Kasus-kasus seksual yang sudah Nyun Sewu banyak sekali kita lihat sekarang ya Pak, tidak memandang umur, tidak memandang siapa dan gimana. Nah, itu menurut Bapak dari sudut pandang Bapak sendiri cara mengantisipasi atau mengedukasikannya seperti apa untuk Bapak? Ya, saya kira yang pertama ya, ini perlu ada sosialisasi secara masif ya kepada masyarakat ya, bahwa ada pihak yang sebenarnya punya tanggung jawab besar ya di dalam melindungi ya, melindungi anak-anak dan perempuan gitu. Dalam ini adalah ayah gitu ya. Jadi bagaimana para ayah ini dididik supaya mereka betul-betul punya tanggung jawab ya, secara moral dan secara ekonomi dan semacamnya gitu. Jadi saya harus diintrodusir ke masyarakat ya, agar mereka punya awareness ya, punya kesadaran ya betapa pentingnya yang melindungi diri dan keluarga, saudara perempuan dan semacamnya gitu. Jadi saya kira ini perlu secara masif ya, dan memang ini dilakukan ya oleh DP3 P2 dan dinas-dinas terkait ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tentu saja harus menyiapkan ya, dan ini sudah dilakukan, menyiapkan, mengantisipasi ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan kejadian seperti itu. Dan kami tentu di DPRD ya berkoordinasi dengan Bu Helina dan teman-teman ya, bagaimana memastikan ya bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menangani, mengcover itu cukup gitu. Walaupun ya kita tahu ya namanya kemudian masih banyak keterbatasan. Iya gitu. Tapi angkanya gimana Pak? Angka? Dari tahun Angkanya di tahun ini ini kita berikan anggaran ke dinas DP3 itu kan 21 miliar ya. Tapi untuk seluruh kegiatan di semuanya totalnya. Yang penunjang. Penunjangnya. Nah, mudah-mudahan nanti seiring dengan kemampuan APBD kita, mudah-mudahan lokasi untuk DP3 bisa ditambah Bu. Karena direncanakan di depan itu ada kenaikan pendapatan dan juga kenaikan belanja tahun depan. Kalau bicara angka kasusnya seperti apa? Kalau kasus di DIY tahun 2022 ya, selama Januari sampai Desember tahun 2022 itu yang mengadukan ya, ke semua layanan di DIY ini itu ada 1.282. Yang mengadukan. Yang tidak, yang masih belum mau, enggan, merasa malu atau di bawah tekanan tadi, itu
juga mungkin masih cukup banyak. Compare dari tahun tidak sebelumnya benar. menurun atau menaik, Bu? Menaik gitu. Kalau Menurun dibanding ya gitu dibanding angka sebelumnya, tetapi ya masih kisaran-kisaran Masih itu. banyak Ya. loh. Iya. Kalau Iya, untuk masih sampai di banyak. tahun ini Bu, 2023 sampai ke bulan September ini di awal, kira-kira menurun apa masih acek atau? Ya, sampai ke bulan ini sudah separuhnya gitu ya. Jadi saya khawatir juga nanti sampai akhir tahun Iya. juga akan sebanyak itu gitu. Kami harapkan sih sebetulnya menurun. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Artinya yang sebelum-sebelumnya itu masih ada di bawah permukaan. Artinya ini kan fenomena gunung Iya. es, Betul. kekerasan itu. Iya, iya. Nah, dengan semakin masifnya kami memberikan edukasi sosialisasi tentang layanan Iya. tadi, kemudian juga dengan memperbaiki kualitas dari layanan, memastikan layanan itu benar-benar nyaman bagi korban dan sebagainya, maka kemudian mungkin nanti akan banyak yang muncul begitu ya, yang mau mengadukan menjadi korban kekerasan tadi. Iya. Semoga pertambahannya juga tidak Iya. terlalu banyak ya. Kami sangat berharap Iya. kita semua ya, semua masyarakat, semua sektor, semua pihak begitu, sama-sama untuk meneriakkan gitu, ataupun kemudian menyadarkan dirinya sendiri untuk anti kekerasan, stop kekerasan gitu ya. Iya, sehingga tidak menjadi pelaku gitu ya. Siapapun itu, jangan menjadi pelaku. Apalagi jerat hukumnya kan juga tinggi ya. Iya. Dan juga kemudian punya kesadaran kalau melakukan kekerasan terhadap orang lain itu dampaknya panjang bagi korban. Iya, Ya. betul. Jadi selain jeratan hukum tadi, kasihan korban. Traumanya. Traumanya, Itu kualitas bisa seumur hidup hidupnya itu. menjadi menurun, nggak bisa tidur, nggak doyan makan, ya. Kemudian ya itu tadi traumanya berkepanjangan gitu, sehingga mengganggu kualitas hidup. Kan kasihan ya. Dosanya nanti nggak habis-habis loh itu. Kalau kita mau ngomongin tentang Pelakunya, dosa, ngeri iya. ya. dinilai dari mungkin laporan ke Bu Erlina tadi mungkin sampai sekarang 5%. Itu bisa jadi kita melihat semakin mungkin warga itu semakin apa ya? Lebih peduli, lebih tahu semua Ya, yang lapor, betul. nggak usah dilihat berapa banyaknya. Ya. Karena mungkin kemarin 1000, yang nggak lapor 2000. Ya. Sekarang mungkin 1500, berarti yang lapor lebih oke. Berarti program dari DPRD dan juga Badan ini mengena kan? Ya. gitu Betul ya. sekali. Dan mengenanya seperti apa lagi? Karena kan yang fenomena yang paling hot akhir-akhir ini adalah di kawasan anak-anak SD ya. Kalau selain di kalangan SD atau kalangan SMP atau SMA dan sebagainya itu seperti apa data yang diterima? Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Seruput kopi Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul.
Matur nuwun pemirsa, bergabung kembali lagi dengan kami di sini di Kopi Jos yang memberikan informasi-informasi yo akeh ngobrolane sing berfungsi. Rak ngaten nggih. Di kesempatan siang hari ini sore hari ini berjumpa dengan narasumber yang sangat istimewa. Kami membuka jendela dan juga pintu informasi selebar-lebarnya. Kalau panjenengan pengen tahu, pengen perso, jangan malu-malu untuk bertanya, monggo silahkan, nggih. Karena kita juga ada live streamingnya. Kalau mau komen positif, kami juga akan menunggu. Nah, bergunanya dan bermanfaatnya perbincangan kita dengan keluarga istimewa Kopi Jos yang sudah panjang ya, dari 18 episode ya Bu ya. Ada yang tentang anak, ada yang tentang perseksualan yang sangat pelik sekali pokoknya. Sangat pelik sekali ya loh. Mas kalau yang nggak tahu loh, contohnya wong cubluk kaya saya. Wong sing mung uripe ning pawon. Seko njaba di los ngene wae mikire iki gemati, iki sayang, tapi kita nggak tahu. Seneng ya Yu. Nggih mboten. Ya dirimu ki seneng kok dilos-los. Lah iya Sampai rewang terus juraganmu ngono seneng ya kowe. Wah remedak banget. Tapi ternyata kita kan tidak tahu kalau ada sesuatu hal di intinya itu secara ada 50% dan 50% baik dan buruknya kan ngaten ya Bu. Nah tadi kita membahas tentang rumor anak-anak SD yang mungkin yang sewu banyak yang takut dengan orang-orang asing. Makanya kula niku nek ngenai bekal sama anak-anak kowe nek karo wong sing ora dikenal hati-hati. Kan gitu-gitu takutnya ndak dina. Kalau kita mau ngobrolin yang dewasa. Anakmu juga patuh tenan kowe. Weh lah kepiye to? Anggur ketemu wong terus kenalan Om. Maksudnya Ben ojo kenal. Akhirnya orang aku ngono dipelingi mama kon kenal sih. Orang ngono maksudnya wong medeni lho. Biar hati-hati. Atau Pak RW beda karo Yanti, nek dia kan anaknya tidak boleh berkenalan dengan orang asing. Anakku dulu tak sekolahnya bahasa Inggris ben ketemu orang-orang asing. Beda bahasa. Duduk wong sing ora dikenal. Suruh hati-hati dulu. Orang ngono. Kalau yang belum dikenal, nggak ada hubungan saudara itu harus hati-hati. Oh iya maksudku gitu. Tapi jangan terkecoh. Nah, gini. Nah, ini yang saya tanyakan ini. Kasus-kasus kekerasan yang kami tangani itu justru banyak atau sebagian besar itu dari lingkungan terdekat. Orang terdekat juga. Dari keluarga yang ada di dalam keluarga, tetangga, saudara yang sudah dikenal oleh korbannya, terutama yang anak-anak. Yang dipercaya oleh orang tuanya jebol kok malah nyalek petek. Kakeknya ada loh, adiknya ada loh, ayah kandung. Nek kowe dhisik sapa? Ayah tiri juga. Saya Bu nek ngomongin anak kandung kok nganti ayah kandung ki nganti kuwi imane piye? Tapi di Jogja ada nggak Bu? Ya, begitu. Jadi kita prihatin semua ya. Ada kasus-kasus seperti ini, apalagi itu menimpa anak-anak. Yang masa depannya itu kan panjang. Yang harus kita pastikan kondisinya itu baik karena mereka kan generasi penerus yang nanti sangat berguna dalam pembangunannya. Yang nanti akan menjadi pemimpin di kemudian hari dan sebagainya. Kalau menjadi korban kekerasan, alangkah kasihannya kan, terganggu hidupnya gitu. Tidak hanya fisiknya, tapi juga psikisnya gitu. Dan memulihkan trauma itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan bahkan mungkin tidak akan bisa pulih 100% gitu ya, masih tetap mengganggu, masih tetap kadangkala muncul lagi trauma-trauma itu dan membuat kualitas hidupnya itu rendah. Iya, betul. Nah itu kasihan sekali. Apalagi kalau itu orang terdekat ya, kok ya tega. Kadang-kala kan pikiran kita seperti itu. Tapi sekarang yang namanya pengaruh-pengaruh buruk itu kan ada di mana saja, termasuk yang kita pegang setiap hari, HP kita gitu. Di situ berseliweran segala macam ya yang bisa diakses bebas oleh orang dewasa sekalipun gitu ya. Pornografi, ada video, ada film dan sebagainya yang mungkin sangat mungkin kemudian menimbulkan birahi, menimbulkan dorongan seksualitas dan di dekatnya ada anak-anak gitu ya. Yang orang yang terdekat ada di dalam rumah misalnya atau tetangganya itu yang baru mainan di depan rumah misalnya. Nah, kadangkala seperti itu yang kemudian berakibat pada lost control gitu ya. Tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga kemudian menyalurkan birahinya atau dorongan seksualnya itu kepada anak-anak yang terdekat dengan pemikiran mungkin nek anak-anak ki ra bakal wani gampang dipaksa
bahkan dengan iming-iming ya, duit, permen, makanan dan sebagainya. Wah, anu paketan data. Kemudian dengan ancaman nggak boleh ngomong ke siapa-siapa, itu si anak sudah ketakutan gitu ya. Relasi kuasa, ya, orang dewasa terhadap anak, tetangga, tokoh misalnya, orang dewasa terhadap anak-anak tetangganya. Dan seperti itu. Tapi itu ya. memang realita kok, Le. Ya kalau kita mungkin Mbak Yanti kita punya anak perempuan melihat loh seperti saya. itu nangis Bu rasa Bu. Pernah kebayang nggak? Rupanya cedek. Nangisnya ngopo? Aku ndek anak wedok cilik nonton mama ning televisi ngono kae ya. Cah cilik diperkosa apa di apa? Rasane koyo TV-na tak bandem watu kae lho. Nek aku Sidane di Bandung Watu mboten. Mboten sandal. Kowe orangnya setengah-setengah ra total. Total iki TV kredit. Kadangkala yang nggak masuk di akal ya, guru ngaji. Nah, Banyak pimpinan ya. ponpes. Aduh, ya. oknum ya Bu, ada oknum. Kemudian pimpinan atau pengurus panti asuhan. Iya. Ada kasus-kasus seperti itu. Bu Erli, Jadi nyun memang sewu. semua harus Nyun sewu nih, hati-hati. kalau untuk anak-anak apakah perlu dibekali pendidikan Itu seksual dia dari yang dini? penting. Kalau di penting Jawa kan sekali. tabu ya Bu ya. Ngandani. Nah, orang tua Enggak, sekarang sudah mulai ada kok. Nah, Jangan ada boleh kalau pendidikannya. megang dada. Ya, ada edukasi-edukasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah maupun oleh LSM-LSM yang menangani kekerasan ya. Bagaimana mengedukasi atau mendidik anak, menyadarkan anak, pemahaman terhadap anak untuk menolak atau melakukan sesuatu untuk menghindar gitu ya. Pertama tadi Pak RW bilang nggak boleh, jangan mau dipegang di area-area tertentu. Gitu ya. Nah, di dada misalnya, di pantat, di daerah kelamin, alat kelaminnya dan sebagainya itu nggak boleh gitu. Leher misalnya dicium-cium dan sebagainya. Nah itu kemudian bagaimana caranya menolak, lari atau teriak atau kemudian ngomong ke orang terdekat, orang dewasa terdekat dan sebagainya gitu. Terus jangan mau untuk diajak berduaan oleh orang dewasa, misalnya diajak masuk ke dalam kamar misalnya, toilet, ya diajak masuk ke dalam rumah baru mainan di halaman gitu ya, tapi di situ nggak ada siapa-siapa gitu selain pelaku, itu kan berbahaya. Nah perlu untuk dibekali seperti itu anak-anak kita. Saya tuh miris ya Bu, kalau soalnya rumah sani saya punya anak wedok cilik gitu, makanya saya tuh ngomong, nek ngantek ono anu tonyo ya, tonyo, kayak gitu ya, perlindungan badannya, atau kalau enggak teriak, nek teriak enggak dia yang denger toh, ngambil apa di kanan kiri yang sekiranya bisa membantu kamu untuk melindungi diri kamu. Anu, apa Bun, sendal, apa, terserah kowe, saya gitu, karena bukan terlalu hektik untuk apa, worry-nya terlalu over tidak, karena nyun sewu, kan cah cilik kuwi iso apa to Bu, kan gitu. Tidak berdaya ya. Wong sing SMP wis ra iso nolak ngantek saiki wis meteng 6 sasi. Akhirnya dia depresi dan akhirnya masuk ke RSC. Itu real loh Mo. Ada cerita itu pun hasil dari ayah kandung. Jadi di lingkungan RT saya juga tak terapkan seperti itu. Iya, Terhadap anak-anak gitu loh. Lingkungan mereka bermain di sana harus pamit pada orang tua. Jadi ngerti digoleki. Kayak yang kemarin malam-malam sing tua-tua neng pos rondo, dia tulung Hansip, wah kami diperkosa, Hansip tak parani, tekan gone kere-kere hane ilang. Waduh, apa kuwi kira-kira pelaku nih? Nek ndelok sip-sipe Darmo. Wis apa sipe? Lah ya aku nanti dari jauh Pak Imam. Maju, wah iki mesti, wah mau atur ae kari-kari sip, ngoten niku. Wah ciloko. Karo kedengeran tok horek sini ngono. Mbahmu. Bu Erlin, kalau Seperti Bu Erlin tadi, karena faktor lingkungan tadi di kampung, mungkin kalau kita di perumahan, faktor di perumahan atau di mana, itu yang utama. Kalau saya Bu di RT saya gitu kan Bu, gue nanti di kudu pamit. Kampung anak Dan siapapun itu harus memperhatikan anak. Betul. Anaknya tonggone ya kita ikut memperhatikan. Pamit dan Pak peduli gitu. Betul peduli Pak Imam. Misalnya jam 9 malam atau 10 malam kalau belum datang harus dicari.
Ya. Pak Imam. Iya. Ya. Kan ada itu. Kebetulan saya tuh rumahnya pinggir jalan gede tuh. Ya. Itu ada malam minggu tuh anak-anak putra putri itu sampai pagi. Ya, itulah yang masalah itu. Orang Pak. tuanya kemana gitu coba. Anak kos itu Pak, orang tuanya di darahnya. Ora yo kabeh iki kos Semuanya itu anak kampung. Cabul. Artinya orang tua tuh Cap gundul. harus care ya, harus peduli bagaimana melindungi anak-anak sekalian. Baik, kalau saya Pak Imam, kalau dari DPR sendiri apakah ada langkah-langkah seperti program-program yang akhirnya memberikan informasi terhadap generasi-generasi muda terkait hal penjagaan seksual ini, Pak? Ada, jadi misalnya kita kerjasama ya Komisi D dengan DPAD, DP3AP2. Ini program misalnya sosialisasi Kespro di sekolahan. Kesehatan Kesehatan reproduksi. Aku biasa SMA pernah dikon tes urin juga apa-apa gitu. Bukan nggak sampai situ, Nggak tes tapi urin ya? memberikan pemahaman kayak alam. Soalnya kan anak-anak ya pada siswa supaya mereka itu ngerti tentang sesuatu yang berharga dalam dirinya. Betul. Gitu loh. Nanti di apa ya dicacah dulu ya. Iya. ada bahasanya. Kok dicacah dulu banyak banget. Dicacah kita RT piye oro. Bapak kok Jadi dari segala segmen dari SMA, SMP, SMP ya SMP kalau kebetulan kita Ya, kan SMA aja. Kewenangannya di di SMA. iya. Biar menjaga betul itu Pak ya. Iya. Oke. Kalau termasuk ke masyarakat, ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan Iya. itu bersama Kelurahan. dengan Komisi D. Karang Taruna Pertama juga. yang Kespro tadi, pendewasaan usia Iya. perkawinan, Betul. kemudian sosialisasi edukasi tentang kekerasan Iya. tadi itu. Artinya menginformasikan juga layanan-layanan kekerasan, kemudian pencegahannya seperti apa dan sebagainya. Itu juga bersama-sama dengan Komisi D. Itu Iya. materi kalau pas pendidikan pranikah itu dimasukkan juga itu. Dimasukkan, termasuk keadilan gender tadi ya. sama KDRT juga ya Bu ya. Iya, supaya tidak ada KDRT. Betul. Itu. Pak Imam. Sebenarnya kita ini kan kalau di Komisi D ya itu kan backup full ya. Program-program yang ada. Iya. Bu Herida itu. Dari Misalnya tahun mulai- ini ya, kami memberikan tambahan anggaran Bu ya, 1,7 miliar gitu ya. Untuk kegiatan sosialisasi Sosialisasi gitu ya. Nah, itu. Jadi ini bagian dari apa ya kepedulian ya. Itu disampaikan kita setiap hari, Pak. Yang utama itu pencegahan. Betul penjagaannya. Iya. Iya, Dan mencegah itu lebih prioritas. Iya, Baik. iya. Bagus gitu ya. Iya, lebih bagus. Makanya kalau harapan mencegah. kami ketika Bapak Imam dan rekan-rekan lainnya memberikan dana itu tuh lebih rutin untuk bisa memberikan bidikan-bidikan yang terbaik untuk para masyarakat, Iya. biar lebih pintar dan lebih bisa berhati-hati ya Bu dengan Iya. pengetahuan yang ini yang terkhusus yang sewu tadi Ibu ngendikan lebih meluas ke di pinggir-pinggir yang Semua segmen. J tidak hanya cuma satu persatu. Nah, kalau Pak Imam Nyon Sewu, Pak Imam sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang mesti Nyon Sewu juga tahu seperti apa perempuan-perempuan di sana gitu. Kalau dari segi pandangan Pak Imam sendiri, perempuan itu harus seperti apa selain menjaga Pak untuk mengantisipasi yang namanya seksual, apa pelecehan seksual dan lain-lain itu Pak. Jangan dijawab dulu. Pak Imam Sudah siap. Kita berikan waktu untuk berpikir. Jadi tetap di Kopi Jos. Seruput kopi Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Pakualaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adi Dharma dan Sestra Disuhul. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Seruput kopi
pertanyaannya monggo Pak Imam. Mohon maaf Pak, saya memang selalu membuat kaget biar Pak Imam kangen dengan kita-kita. Monggo Pak Imam. Baik ya, jadi fondasi utama negara masyarakat itu kan keluarga. Ya. Jadi keluarga ini penting sekali untuk kita jaga bersama ya. Dan secara regulasi ya di DPDD ini dan pemerintah daerah ini sudah menetapkan namanya Perda nomor 7 tahun 2018. Perda tentang pembangunan ketahanan keluarga. Ya. Nah, di sana diatur banyak hal ya, tapi yang salah satu ditekankan adalah bagaimana menghidupkan fungsi keluarga. Jadi dia punya fungsi sebagai pelaksanaan agama, gitu ya, sosial, ekonomi dan sebagainya, ada beberapa fungsi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Dan saya secara pribadi dia punya pengalaman kebetulan berkeluarga Pak. Selama hampir 30 tahun mungkin ya. 30 tahun. Dari 92 sekarang 2003. Iya. Pertama Nyun Sewu usia berapa Pak? Udah kuliah. Usia pertama sudah 30-an lah. Oh, Sisa aku kok iki. Sudah saya punya cucu, punya cucu. Masya Allah. Nah, salah satu kebiasaan yang saya lakukan di keluarga itu ada forum keluarga. Diskusi di keluarga. Jadi setiap malam Senin. Moderatornya udah ada belum Pak? Oh, keluargamu moderator. Jadi kebetulan saya tuh anaknya 5 ya. 5. Jadi kalau was kumpul itu mesti kumpul. Kemudian di situ ada forum curhat. Oh, aku pengen banget kayak gitu. Kalau tak tinggal keluarga jenengan mau nggak? Terus latihan bermasyarakat. Jadi anak-anak saya tugasi untuk mengeluarkan pendapat. Iki lho. Rutin setiap pekan sekali. Dan juga saya kira ini bagian dari biar mereka itu curhatnya itu nggak kemana-mana. Fokus ke keluarga. Jadi di keluarga sehingga keluarga dijadikan sebagai tempat atau muara untuk menyampaikan keluh kesah. Jangan saja kepada orang lain. Kalau orang lain bisa kasih solusi, tapi bisa jadi malah makin berat. Malah makin berat Pak. Iya. Tambah terbebani gitu Pak. Itu yang saya lakukan di keluarga saya gitu. Nah ini kan bagus ya yang dilakukan di keluarganya Pak Imam. Tapi banyak juga keluarga-keluarga di kita di masyarakat DIY ini yang tidak mampu melakukan seperti itu. Termasuk keluarga saya Bu. Sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur ada konflik dan sebagainya. Nah sebetulnya pemerintah juga menyediakan layanan untuk keluarga ini. Namanya Pusat Pembelajaran Keluarga. Atau Puspaga. Ada di kabupaten-kabupaten juga ada, di kota juga ada, di provinsi atau di DIY juga kami punya begitu. Nah, jadi kalau sudah tidak mampu melakukan seperti yang tadi keluarga Pak Imam lakukan, ya bisa minta tolong ke Puspaga tadi. Nanti di mediasi atau perempuan Bu? Gimana? Di kok mediasi atau di bisa. Jadi konseling, konsultasi, mediasi gitu. Juga. Bahkan kalau dibutuhkan terapi perilaku karena wis kebangetan, itu juga bisa. Ya, dan semua gratis. Bapakku kekeras banget sama keluarga. Nah, boleh nggak sih? Boleh, silakan. Mama, anak pun bisa curhat ke situ. Artinya ketika punya masalah di dalam keluarganya yang tidak mampu si anak untuk menyampaikan ke orang tuanya. Kalau Pak Imam kan orang tua yang baik ya, mendengarkan dan sebagainya. Tapi ada juga orang tua yang nggak bisa, gitu ya. Malah nyalake ya Bu ya. Jadi dicurhati malah lumayan nyalake, nak langsung plek dan sebagainya. Nah itu kan si anak harus kemudian punya saluran menyampaikannya ke siapa. Nah pemerintah menyediakan layanan untuk itu. Nanti kemudian konseling, kemudian orang tuanya kita undang gitu ya untuk mediasi, dikonselingi juga gitu bersama-sama. Bisa satu-satu dulu, kemudian per kelompok gitu bisa. Artinya satu keluarga itu sekaligus gitu bisa. Menyadarkan masing-masing anggota keluarga untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada kemungkinan petugas yang mendatangi ke rumah nggak Bu? Misalnya? Bisa jadi atas permintaan ya. Nanti kan tergantung ya, kan di assessment gitu. Kalau memang tidak mungkin untuk keluarga itu yang hadir di pusat pembelajaran keluarga, ya petugasnya yang mendatangi. Misalnya kalau disabel,
atau ada keterbatasan sesuatu yang tidak memungkinkan mereka untuk datang. Itu bisa atas permintaan seperti itu. Gratis toh Bu? Tapi Gratis. Bu? Nah, Oh, gitu. enak toh. Jadi besok nek kowe curhat, kowe Iya, kan Pak nanti RT. keluarga, Nggih. curhat karo keluargaku wae ra apa-apa. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. kan- Gratis toh Pak Kan RT? kita anggap keluarga. Oh, gitu nggih. loh. Terus keluarga sebagai Loh, ikan dianggap keluarga. Wong aku ning nggonmu wingi langsung kowe muni ya keluarga. keluarga. Kowe diusir. Orang keluarga toh. Keluar enggak. Oh, aku pas mlebu ning nggonmu kowe muni keluarga. Bu Erlin, ini belum selesai ya. Sate. Selain anak-anaknya, mungkin ini yang menjadi ketakutan juga para guru-guru itu. Kadang terutama guru olahraga nih. Kadang ada yang muridnya olahraga jatuh terus mau menolong tuh, kadang dilema juga itu. Ya, guru olahraganya laki-laki, yang jatuh perempuan. Sekolahnya masih anyar ya, Pak. Nah, Kelas kadang C, mau Pak, membangunkan atau membenurkan baju ada kadang sekarang ada ketakutan itu. Pak, gitu ya? Celananya ngotrok. Ya mamanya kayak gitu-gitu. Enggak, dia gitu. berbaik hati mau menolong, nanti terus ada yang melaporkan, oh itu tadi nyentuh. Kalau sekarang zamannya di video kok kan dengan ada. Gimana ya? Ribet Bu Erlin. Memang ya semua harus pada tempatnya Iya. ya. Iya. Jadi kalaupun misal anak-anak mengalami kecelakaan di sekolah gitu, gurunya menolong, ya nggak apa-apa kan menolong Itu gitu. darurat, Tetapi Pak. Iya. tidak melakukan pelecehan gitu. Artinya menolong beneran gitu Betul. ya. Tergantung tujuannya Iya. gitu Bu. Tidak meraba-raba, Nah, tidak iya. memegang yang tidak boleh Ya, dipegang betul. dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau memungkinkan sih kemudian ada orang lain yang ada di situ sehingga Dijajari tidak gitu. Lebih sendirian aman gitu ya, Bu, ya. Lebih aman. Orang Ya. panggil ambulan. Ya, kemudian ketika mengantar ke UKS gitu, ya ajak teman Kalau atau ada misalkan orang ada. lain gitu ya. Kadang-kala kan misalnya korbannya itu pingsan gitu ya, sedang pingsan gitu kan. Sangat mungkin ya pelaku yang sudah punya di pikirannya itu sudah ada apa namanya niat gitu ya. niat untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual, kemudian tergoda dan sebagainya, kemudian sangat mungkin juga bisa melakukan. Maka memang sebaiknya ya ada orang lain di situ gitu. Bisa jadi mengada-ada pingsan. Wah, ini kayak napas buatan iki ya. Nah, Pak RT. Bukan contoh gitu loh. Keluarga. Aku meraba-raba juga dong, ada yang pingsan, mantap Ya, raba-raba. tapi bagus ini Pak RW. Jadi sebetulnya di sekolah itu sudah ada Permendikbud ya, Oh, nih, regulasinya. regulasinya Permendikbud ada nomor 46 tahun 2023. Anyar Grace ini karena memperbaiki atau merevusi dari Permendikbud yang tahun 2015 Iya. gitu. Terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Iya. Jadi nanti semua sekolah juga harus ngikut aturan di situ. Ya, melakukan apa yang menjadi amanah di Permendikbud. Gitu ya. Di kampus juga ada. Di Itu kampus sudah juga ada ada. Permendikbudnya nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, makanya tadi saya tanya tidak hanya SD, SMP, SMA. sampai Yang mau saya kampus. tanyakan Iya. adalah Iya. sampai kampus itu. Iya. Karena memang banyak dari tingkatan untuk Betul. meloncat ke kedewasaan Nah. pasti akan berubah juga Dimanapun permasalahannya. yang ada relasi kuasa yang kuat, Iya. nah itu rentan untuk Berpotensi, terjadi ya. kekerasan seksual. Ya. Terus kalau di area-area kampus gitu, cara penanggulangannya juga sama Bu dengan edukasi, dengan Iya, karena kan kalau wajib. sudah gede otomatis takut gini Bu, kadang takutnya kalau udah tak ngajari, ya enggak? Logikanya anak-anak maksudnya yang sudah beranjak dewasa, Iya. aku segede kok, kan gitu-gitu ya Bu ya. Tapi nyatanya pas gede tetap jadi korban. Iya. Iya, makanya itu. Nah, Karena itu. relasi kuasanya Relasi juga kuasa. tinggi di Betul. dalam Iya, kampus, iya, iya, iya. antara dosen dengan mahasiswa, Iya. antara senior dengan juniornya Betul. dan sebagainya. Dosen dengan dosen pembimbing. Nah, Nah, itu pernah. Oh, napa kuwi Pak RW? Oh nopo, iki curhat dhewe pribadimu sembarangan ada. Maka memang diatur di dalam regulasi itu bahwa di setiap kampus Ya. itu harus ada yang namanya satgas. Oh. Satgas untuk PPKS gitu ya, PPKS, pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah, Satgas PPKS wajib ada di semua perguruan tinggi. Karena kan kasus-kasus yang kemarin banyak ya Bu, Ya. mahasiswa baru dodi Betul. aniaya Ya. berlebihan. Satgas PPKS itu wajib melakukan program kegiatan dalam rangka pencegahan
terjadinya kekerasan seksual di kampus. Semuanya Kemudian ada. kalau ada kasus bisa menangani kekerasan seksual itu dan berjejaring dengan layanan yang ada di pemerintah. Bisa ngerujuk gitu. Ya, seperti Jadi itu. salah satu upaya dari pemerintah Iya. untuk melakukan beberapa program-program yang ada, J. Iya. Salah satunya adalah menempatkan yang namanya PPKS atau relawan-relawan petugas. Itu petugas yang profesional karena dilatih dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi di kampus ada Satgas PPKS. Di sekolah-sekolah tadi dengan amanat Ini di bawah apa, Bu, Permendikbud kalau di kampus, Bu? Dia? langsung di bawah rektor. Rektor langsung, Ya. Yang di sekolah-sekolah tadi mulai SD, SMP, SMA dan sebagainya itu juga di dalam amanah dari Permendikbud itu harus ada yang namanya Satgas pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan di sekolah. baik. Dan itu berjejaring dengan Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan juga harus ada satgasnya. Yang satgas di Dinas Pendidikan berjejaring dengan layanan kekerasan yang ada di kami. Jadi saling Berlapis ini. faktornya Ya. sudah Saling ada. bersinergi gitu. Kalau biasa. semua dilakukan dengan baik, Ya. semua program pencegahannya dilakukan dengan baik, ya kita bisa berharap untuk kasus-kasus kekerasan ini benar-benar bisa menurun dan kemudian bisa dihilangkan, ditiadakan gitu ya. Berarti Berharapnya bersama-sama seperti itu. Zero pelajar. ya, betul sekali, dan bersama-sama kita semuanya di sini adalah kita gerakkan tangan ke depan dan bilang stop kekerasan. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan Mater Sembah Nuwun tidak terasa 1 jam sudah menemani Bu Erlina Mater Sembah Nuwun, Sami-sami. Pak Imam Mater Sembah Nuwun. Yang jelas adalah harapan semuanya adalah yang terbaik untuk masyarakat ya. Tadi aduannya mau nelpon kemana? Ada di Puspaga ya Bu? Enggak, Gimana? yang layanan kekerasan kalau yang sudah layanan, menjadi oke. korban kekerasan yang paling gampang adalah Ya. silakan telepon 129. 129. Sekali lagi, layanan yang bisa ditelepon secara cepat adalah di nomor 129. Itu nanti monggo silakan diajukan dengan di mana lokasi dan Iya, lain-lain ya iya. Bu. Anda bisa 24 jam. dan itu gratis. Betul ya Bu ya. 24 jam. Tekankan 24 jam dan Termasuk gratis. pulsanya loh, Mbak. Pulsanya gratis. Tanpa pulsa pun bisa kan? 129 karena itu nomor free juga darurat. ya. Ya. Betul sekali, nomor darurat keren sekali, Untuk luar biasa. kegerakan ya. Simpan di HP-nya masing-masing. Ya. Di HP-nya. Oke. Dimanapun Anda berada, boleh silakan langsung call di 129. Nanti petugas akan segera meluncur dengan profesional dan juga tentunya bisa membantu panjenengan. Oke? Pak Imam sekali lagi matur sembah nuwun Sami-sami. untuk rawuhnya, Bu Erlin juga matur Sami-sami. nuwun dengan kedua narasumber biaya yang luar biasa sudah memberikan kita informasi yang sangat luar biasa juga tentunya. Matur sembah nuwun sekali lagi Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 DIY dan juga Bapak Insinyur Imam Taufik selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Terima kasih, matur nuwun. Saya di sini Yanti Lemu. Saya Devia Primus. Saya Atma Mahatma. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Iwakebo. Pamit undur diri dan juga seluruh tim yang bertugas. Kita akan berjumpa lagi di next episode dengan keluarga istimewa dan tentunya masih di Kopi Jos. Jos, jos, jos. Terima kasih dan salam Indonesia. Yo. Joget dulu. Yo, kita lagi.
sakit, sakit gigi, sakit perut, juga sakit kepala. Yo! Goyang lagi bareng Kopi Jos. Gaya ngobrol asik, lan happy pokoknya Kopi Jos. Jos. Sayang, coba deh. Ini lihat ada orang tuh. Seru banget deh kamu tadi kan. Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dong sayang. Ini aku Bentar. sama kamu. Iya, bentar. Lo. Ini loh. Kamu mau nikah gak sih sama aku? Iya, Beneran ya? iya. Besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Ngopo mikir dene, sing ra mikir kowe, mending mbok go mikir masa depan wae, kudu duwe bekal men urip ra sia-sia. Keluarga membangun keluarga, tumbuh juga saling projo. Ojo kuatir, ojo ngesuwon, timbang kelong marai sengsara. Ojo kesusu anggonmu, ikrar janji suci, tahan nafsu, mantap ke batin lan ati. Laku sing bener, ojo nganti salah dalan, kudu ditenani lan sing hati-hati. Sing ra mikir kowe, mending mbok go mikir masa depan wae, kudu duwe bekal men urip ra sia-sia. Keluarga membangun keluarga, tumbuh juga saling projo. Ojo kuatir, ojo ngesuwon, timbang kelong marai sengsara. Ojo kesusu anggonmu, ikrar janji suci, tahan nafsu, mantap ke batin lan ati.
hati-hati. Aku tuh ditarani lan sing hati-hati. Kudu ditarani lan sing hati-hati. Dek, Iya mas. jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang mas. Kenapa? Toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh, masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang, oke? Janji. Janji. Oke.